Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya M. Ali Nasikin. Saya adalah salah satu dosen di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta, jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Prodi 3. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu bentuk sediaan farmasi yang disingkat DSF dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Mata kuliah BSF merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa jurusan Anafarma semester 1 dengan bobot 2 SKS teori. Mata kuliah bentuk sediaan farmasi ini mata kuliah yang membahas teori tentang bentuk sediaan obat, formulasi pembuatan sediaan farmasi, uji atau evaluasi fisik dan stabilitas pada masing-masing sediaan farmasi, dan regulasi cara pembuatan obat yang baik. Sedangkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang pertama, lulusan mampu menerapkan keilmuan pada bidang analisis farmasi dan makanan secara benar berdasarkan profesionalisme. Yang kedua, lulusan mampu melakukan komunikasi terkait keamanan dan penyalahgunaan sediaan farmasi dan makanan secara informatif berdasarkan profesionalisme. Yang ketiga, lulusan mampu menganalisis permasalahan pada konteks pengujian, pemastian mutu, sediaan farmasi dan makanan pada lingkup kedalaman dan keluasan yang tepat dengan cara berpikir kritis. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan bentuk sediaan obat. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan formulasi pembuatan sediaan farmasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan regulasi cara pembuatan obat yang baik. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan uji atau evaluasi fisik dan stabilitas pada masing-masing sediaan farmasi. Untuk sistem perkuliahan ada dua cara. Yang pertama adalah cara sinkronus, yaitu pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Dan yang kedua adalah sistem asinkronus, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara daring, baik melalui Google Meet atau Zoom Meeting. Metode pembelajaran yang dilakukan dalam kelas yaitu dengan menggunakan ceramah, tanya jawab, itu bisa antara dosen dengan mahasiswa, serta diskusi bisa antara mahasiswa dengan dosen atau mahasiswa dan mahasiswa. Untuk alokasi waktu perkuliahan pada mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 pertemuan. Pertemuan yang ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester atau UTS, dan pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Sedangkan teknik pengambilan nilai dilakukan dengan dua cara, yaitu nilai penugasan dan nilai tertulis. Ada 3 indikator dan bobot dalam penilaian yang dilakukan. Yang pertama adalah indikator penugasan dengan bobot 20%, yang kedua indikator ujian tengah semester dengan bobot 40%, dan yang ketiga adalah indikator ujian akhir semester dengan bobot 40%. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, kita hari ini akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah bentuk sediaan farmasi. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa menurut agama masing-masing mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan doa tadi bisa memberikan kelancaran pada perkuliahan pagi hari ini. Teman-teman semuanya, ada yang pernah minum obat? Seperti apa minum obatnya, Mbak Sinta? Saya minum obat tablet, Pak. Tablet. Ada yang lain? Cair. Siapa apa? Cair. Obat cair. Ada lagi? Kapsul. Oh, kapsul. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bentuk sediaan obat. Yang Anda sebutkan tadi adalah salah satu bentuk sediaan obat.
sebelum kita lanjutkan akan saya sampaikan pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan nanti setelah selesai pembelajaran mahasiswa itu tahu, mengerti ya dan paham mengapa sediaan obat itu harus dalam berbagai macam bentuk gitu ya. Oke gitu ya, siap ya? Oke, perhatikan ya. Oke. Sekarang pertanyaannya begini, mengapa dalam sediaan obat itu harus ada berbagai macam bentuk? Apa alasannya? Ada yang bisa menjawab? Ya silakan. Izin menjawab Pak. Mungkin dari kondisinya kondisi Pak. Kalau anak-anak kan nggak mungkin minum tablet gitu. Terus untuk obat suppositoria itu kalau kita sedang kencang kan nggak mungkin minum obat tablet, jadi bisa kira yang lainnya. Terus untuk bagian tubuh yang lain bisa dipakai salep gitu kan, nggak mungkin kalau mata dikasih tablet gitu. Iya. Sekian Pak. Bagus sekali. Ada yang lain lagi? Bagus jawabannya. Ya, ada lagi? Tidak ada? Ya, mari kita ambil. Sebenarnya masih banyak alasan, yaitu salah satu alasannya kenapa sediaan obat itu harus dibentuk dalam berbagai macam ya. Kalau kita bisa lihat, misalnya bisa yang padat, bisa yang semi solid, bisa sama yang cair gitu ya. Tapi sekarang kita mau bicara tentang kenapa sih obat itu harus dibentuk dalam berbagai macam gitu ya. Ini pertanyaannya kenapa? Nah, yang pertama, kenapa kita harus atau sediaan obat itu dibentuk dalam berbagai macam sediaan? Itu yang pertama adalah ingin aman dalam penyerapan atau dosis obat yang tepat. Jadi supaya kita ingin mendapatkan dosis yang tepat, maka dia bentuk berbagai macam sediaan. Dan begitu. Ya. Sehingga tadi itu misalnya yang disampaikan temanmu tadi, ya betul sekali gitu. Supaya tepat mengenai sasaran yang kita inginkan, maka aman dalam penyerapan dosis yang tepat. Ini yang pertama, alasan mengapa bentuk sediaan bermacam-macam. Okay. Yang kedua, melindungi zat aktif dari, yang pertama dari oksigen atau udara. Ada zat-zat tertentu dari obat itu yang dia tidak bisa atau dia akan rusak oleh kondisi oksigen. Karena ada udara, kemudian dia terjadi pengorean atau sehingga dosis obat itu akan hilang, terurai oleh udara. Kondisi yang lembab itu bisa menyebabkan zat aktifnya ini tidak terlindungi. Maka diperlukanlah bentuk sediaan yang tepat untuk obat. Yang berikutnya, pengaruh asam lambung. Ada zat-zat tertentu dari obat itu dia akan hancur sebelum bisa diserap oleh tubuh, akan dirusak oleh asam lambung. Nanti akan kita jelaskan beberapa hal yang bisa dirusak oleh asam lambung. Ini yang menyebabkan atau para farmasi ini kemudian membuat sediaan obat yang begitu bermacam-macam disesuaikan dengan kondisi atau pengaruh untuk melindungi zat aktif yang ada di dalam satu sediaan. Yang ketiga adalah menutupi rasa. Saudara-saudara sekalian, bahwa yang mengkonsumsi obat itu tidak hanya satu orang, bisa dewasa, ya, bisa anak-anak, bisa lansia, kan gitu ya. Sehingga atau ada yang tahan terhadap rasa, misalnya gitu, ada yang pahit, ada yang terlalu pahit ini sehingga anak-anak nggak suka. Maka dibentuklah sediaan obat yang seperti itu menutupi rasa. Mungkin kalau untuk anak-anak diberikan rasa yang manis, ya, gitu kan. Sehingga dia anak-anak mau mengkonsumsi obat yang diberikan. Ini menutupi rasa dari zat yang terkandung dalam sediaan. Kemudian yang keempat, menyediakan sediaan cair zat larut dan tidak larut. Ada zat yang sulit larut di dalam tubuh kita, ya, sehingga penyerapannya, absorpsi dari obat itu yang dibutuhkan tubuh itu tidak segera bisa terrealisasi. Maka obat itu dibuat yang tidak larut menjadi mudah larut. Atau yang dibutuhkan itu yang dia memang daya larutnya harus lama serapnya itu. Maka dibuatlah yang daya larutnya tidak segera, segera untuk bisa cair di dalam tubuh kita, gitu, atau larut dalam tubuh kita, sehingga apa yang kita dituju oleh obat itu bisa tidak optimal.
Nah, ini maka sediaannya bisa cair atau cair zat larut dan tidak larut. Ini menjadi pertimbangan dibentuklah jenis atau bentuk-bentuk dari sediaan obat. Yang kelima, itu membuat obat dengan kerja yang luas dan panjang. Ada yang durasi atau waktu yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu butuh waktu yang panjang, maka kembali seperti tadi itu, sehingga dia dibuat panjang atau absorpsi oleh tubuh itu diperluas begitu, sehingga nanti dia waktu parunya itu dia akan menjadi panjang, nah, sehingga nanti bisa sesuai yang diharapkan oleh obat ini mau mempengaruhi atau mau mengobati apa, di bagian mana, organ yang mana, seperti itu. Sehingga dibutuhkanlah sediaan obat yang seperti ini. Kadang-kadang ada obat yang minum 1 hari sekali, ada yang minum 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari dan seterusnya itu. Itu karena ada proses absorpsi atau kerja obat itu yang memang dibuat sedemikian rupa. Maka dibuatlah sediaan yang sesuai. Yang keenam adalah membuat obat topikal, rektal, parenteral, inhalasi, dan seterusnya. Nah, sifat farmakokinetik bahan obat. Jadi pada hati, ya, obat yang mengalami first pass effect. Jadi misalnya pada hati kurang efektif bila diberikan melalui oral, ya, misalnya gitu. Ini tidak efektif diberikan dengan menggunakan melalui oral. Ya, misalnya nitroglycerin dan isosorbit, ya, nitrat ini maka diberikan dalam bentuknya sublingual. Ada yang tahu sublingual itu pemberiannya di mana? Di bawah. Bagian mana ya lihatnya ya? Ya, bagian depan bawah lidah bagian depan. Jadi dia akan terserap, ya, di situ, maka dia akan cepat, maka dikatakan dia di sublingual. Jadi kayak bukan di mulut, ya, bukan di apa di mulut itu, bukan di isam, ya, tapi dia ditaruh saja di bawah. Ini adalah menggunakan sublingual, ya. Tapi dia tidak ditelan atau diminum gitu ya, tapi dia cukup ditaruh di situ. Ya. Ini adalah obat karena sifat dari farmakokinetiknya. Ya. Kemudian yang ini bentuk sediaan yang paling stabil misalnya. Ya, ini adalah kita melihat supaya senyawa yang terkandung di dalam sediaan obat itu bisa stabil. Karena ada zat-zat kimia yang ada dalam bahan pembuat obat itu ada yang tidak stabil. Dia gampang rusak, dia gampang terurai gitu ya, atau gampang ya akan hilang senyawa aktifnya, maka dia bentuk sediaan yang paling stabil. Contohnya adalah vitamin C ini tidak stabil, dia mudah terurai, dia mudah rusak. Ya. Apabila makanya vitamin C tidak stabil dalam bentuk cairan, maka pilihannya adalah bentuk padat yang lebih stabil. Jadi vitamin C bentuklah sediaan obat ini yang lebih stabil, maka bentuklah dia bentuk yang padat. Ya bisa saja dia sifatnya misalnya ya bisa saja pil misalnya, atau bentuknya tablet, misalnya gitu ya. Nanti bentuk-bentuk ini akan kita bicarakan lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Ya. Oke, nah yang kedua itu adalah faktor atau mempertimbangkan siapa yang akan menerima, siapa yang akan mengkonsumsi, siapa yang akan memanfaatkan sediaan obat itu. Nah, ini adalah faktor penderita atau faktor pasien. Yang pertama, ini banyak faktornya ya. Yang pertama adalah faktor anak-anak. Yang kedua faktor dewasa. Yang ketiga faktor geriatrik atau manula atau manusia lanjut. Ya, ini akan menjadikan pertimbangan dibentuklah sediaan atau bentuk-bentuk sediaan obat. Nah, kemudian lokasi atau bagian tubuh di mana obat harus bekerja. Ini sebelum dari sana kita kembali ke sini, ya, umur atau penderita yang
akan menerima obat. Jadi anak-anak ini sangat mempengaruhi untuk sediaan obat. Karena anak-anak ini adalah paling susah gitu ya untuk mendapatkan atau bisa mengkonsumsi obat. Terutama kalau obatnya misalnya pahit rasanya. Pasti anak-anak tidak mau. Ini jadi kendala sehingga dibuatlah bentuknya nanti kalau yang sifatnya pahit atau yang tidak enak, mungkin baunya dan seterusnya, maka dibentuklah obat-obat yang khusus, misalnya itu disalut dengan misalnya dibuat sirup tapi dikombinasi dengan yang manis sehingga dia bisa menutupi, atau dengan bau yang tidak enak maka baunya ditutupi. Nah, seperti itu sehingga bentuknya lebih. Anak-anak tidak suka atau tidak mampu untuk menelan bentuknya tablet, maka dia bentuk dengan sirup atau bentuk dengan puyer, misalnya seperti itu, sehingga dia akan mudah. Dewasa, geriatrik. Kalau ini dewasa ini agak mudah ya, dewasa dia mampu lah menggunakan, bisa menahan gitu ya, bisa menahan dari kemauan untuk sehatnya itu lebih tinggi karena dia lebih kooperatif dan begitu. Ya, bisa saja dia dalam bentuk apapun mungkin dia masih bisa untuk bisa menerima. Nah, geriatrik ini lansia ini juga ada gangguan, mungkin dia tidak mampu untuk melakukan atau menelan obat-obat yang mungkin sifatnya padat dan gitu kan, maka dibentuk yang sesuai untuk lansia. Ini yang mempertimbangkan dalam pembentukan jenis bentuk-bentuk dari obat. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah lokasi atau bagian tubuh mana obat itu harus bekerja. Ya, di bagian tubuh yang mana yang kita inginkan daripada efek obat itu. Maka yang pertama bisa saja misalnya efeknya lokal. Efeknya lokal. Maka dibentuklah sediaan yang dipilih adalah solusium, ya, mixtur, ya, kemudian krim, pasta. Itu lebih mudah untuk kita menggunakannya. Misalnya kalau kita ada digigit, bukan digigit ya, misalnya ada luka, maka bentuknya yang paling tepat. Nah, ada kata-kata ya, seperti itu. Sehingga dia akan mudah untuk memakainya, dan ini adalah obat itu harus bekerja di mana. Walaupun sebenarnya misalnya kalau luka itu bisa saja digunakan dengan yang sifatnya general, misalnya diminum gitu ya. Dibantu dengan obat-obat yang bisa mempercepat kesembuhan dari sifat yang lokal. Tadi kita bicara adalah efek lokalnya, maka yang bertepat adalah seperti itu. Krim, pasta, seperti kita menggunakan produk-produk yang ada itu kan misalnya bentuknya misalnya obat gatal misalnya, atau obat untuk pegal-pegal gitu kan, misalnya dibuatlah yang bentuknya krim gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyerapan atau penetrasi obat melalui kulit. Nah, jadi dia penetrasi itu adalah masuknya melalui kulit. Ya bisa saja dia juga bisa dengan injeksi, bisa dengan krim, ya seperti itu bisa saja dipakai. Karena dia masuknya penyerapannya melalui kulit. Kemudian yang efek sistemik yang mempunyai sifat atau mempunyai daya aktifnya itu secara menyeluruh, ya, secara menyeluruh. Maka bentuk yang paling tepat adalah bentuk injeksi atau bentuk sediaan cair atau padat yang diberikan melalui oral maupun rektal. Ini yang yang paling bagus menjadi ya dipakai karena dia punya sifat yang sistemik. Diberikanlah injeksi. Injeksi ini biasanya ya bentuknya adalah atau sifat aktivitas dari obatnya adalah secara sistemik. Nanti dia akan bekerja di mana tubuh itu yang memerlukan, maka digunakan yang injeksi. Ya, ini kerjanya lebih cepat dibanding dengan bentuk sediaan atau padat yang diberikan secara beroral. Diberikan beroral itu juga mempunyai sifat untuk yang sistemik. Ya, nanti diabsorpsi oleh tubuh dan dimasukkan dalam jaringan melalui pembuluh atau peredaran darah, sehingga dia mempunyai efek yang seluruh tubuh. Nah, yang berikutnya adalah pertimbangan bentuk terapeutiknya, pengobatannya, obat yang optimal dan efek samping yang minimal bagi penderita.
Jadi harapannya obat itu bisa bekerja dengan maksimal, ya, tetapi mempunyai efek samping yang minimum. Harapannya begitu. Jadi efek positif lah yang kita harapkan sebesar-besar. Misalnya seperti ini. Ya. Misalnya morfin HCl diberikan dalam bentuk injeksi, tidak dalam bentuk oral. Vitamin C dalam bentuk yang cair akan lebih mudah terurai, maka diberikan dalam bentuk makanan. Ya. Jadi harapannya karena ini mudah terurai vitamin C, maka bentuklah yang dia agak stabil tadi, yang stabil sehingga dia tidak mudah. Jadi mempunyai efek yang dapat yang optimal, tapi minimalnya nanti sebelum dicerna sudah habis atau sudah rusak, maka bentuknya dia mempunyai sifat yang berlebih. Yang berikutnya adalah bentuk sediaan yang paling enak, paling cocok bagi penderita. Ini juga menjadi pertimbangan. Ya. Yang paling enak, paling cocok, yang paling disukai juga. Ya, gitu. Ini menjadi pertimbangan nantinya seperti apa. Contoh yang sangat pahit, ya. Obat sangat pahit, itu kan dibentuknya adalah oral gitu kan. Dia nyentuh di lidah kita bagian bawah, bagian belakang itu udah pahitnya luar biasa, tidak hilang-hilang kan gitu, sehingga penderita itu nggak cocok, apalagi anak-anak gitu ya. Malah justru hari ini dia dapat menelan, besok sudah tidak mau lagi, kalau udah kapok gitu ya, terlalu pahit sekali. Ya, sehingga dia tidak diberikan dalam bentuk obat minum atau cairan cair gitu ya. Yang padat saja kadang-kadang masih terasa pahitnya di mulut kita. Apalagi yang cair yang selalu langsung menyebar di rongga mulut kita, maka semakin tidak suka lah gitu ya. Tidak cocok atau tidak enak bagi penderita dalam mengkonsumsi itu obat. Yang berikutnya berasa amis. Ya, misalnya kayak garam SD, ya, seperti minum atau baunya seperti apa? Kalau darah saya agak lumayan amisnya. Ini seperti apa? Belum pernah mencium Fe, zat besi. Nah, tidak seperti apa? Seperti besi berkarat, amisnya nggak enak banget gitu ya. Kalau amisnya mungkin ikan masih asam, ini baunya pusing banget gitu ya, nggak enak banget gitu. Jadi kadang-kadang ibu hamil gitu ya dikasih yang bentuknya Fe gini ya, kadang itu justru malah muntah ya, baru mau mengambil aja, pegang saja udah baunya luar biasa, seperti besi karatan. Maka dia bentuknya diberikan bentuk kapsul atau tablet. Kapsul berarti lebih bagus, sebenarnya kan kapsul itu cangkangnya itu kan dia tidak berbau. Nanti setelah ditelan baru cangkangnya itu atau kapsulnya dia akan meleleh, maka obatnya atau zat besinya akan diabsorbi. Jadi lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Maka dibutuhkan misalnya bentuknya kapsul atau tablet yang bersalur kan gitu ya. Sehingga nanti dia diminum itu atau dibau itu tidak tercium baunya yang seperti besi berkarat itu. Dulu waktu masih belum ada rancangan yang baik begitu ya masih begitu ya. Baru dari jauh aja sudah tercium baunya. Sehingga malah yang ibu-ibu hamil itu sudah perutnya sudah kadang-kadang tidak enak, bauin Fe ini semakin dah dia mual, sehingga dia tidak tertarik atau nggak mau untuk minum ini. Karena ibu butuh ya mau tidak mau kan gitu. Tapi buatlah bentuk-bentuk yang lain sehingga ibu ini bisa mengkonsumsi dengan baik atau siapapun yang mengkonsumsi dengan baik. Biasanya juga masih siswa-siswa tingkat SMA gitu ya, atau Anda ini sebenarnya juga ada diberikan tambah darah gitu kan, program tambah darah. Jadi ini jadi FB supaya zat besinya itu oke. Ini macam-macam bahan sediaan obat yang padat, yang misalnya kayak sertu, granul, tablet, kapsul dan sebagainya.
nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Misalnya nanti ada BSO ya, bahan sediaan obat yang padat, nanti ada yang semi padat, dan nanti yang cair akan kita lakukan di minggu depan. Gitu ya. Ada yang perlu disampaikan sebelum diakhiri pertemuan pada pagi hari ini? Kalau nggak ditanya, saya nanya kan gitu. Materinya udah sampai atau belum kan gitu ya? Kayak gitu ya. Nah, ya. Oke. Kan tadi kita sudah menjelaskan alasan atau pertimbangan mengapa obat itu dibentuk dari dalam berbagai macam jenis atau dalam berbagai macam bentuk. Pertimbangannya yang pertama apa ya? Siapa yang bisa? Ayo ya silakan. Izin menjawab Pak. Yang pertama untuk aman dalam penyerapan dosis yang tepat. Aman dalam penyerapan dosis yang tepat. Oke, ada lagi? Silakan. Menutupi rasa. Oke, ada lagi satu ada yang lebih gitu ya. Tadi kan ada berapa? 7 kan ya. Jadi silakan. Faktor pasien boleh ya. Faktor dari penderita itu juga menjadi pertimbangan. Oke, bagus. Yang lainnya? Oke, melindungi zat aktif dari bahan pembuat obat. Oke ya, saya kira bisa ya diterima lah ya gitu. Walaupun jawabnya cuma satu-satu jadi masalah ya. Oke. Yang berikutnya ini sebelum kita akhiri gitu ya. Ada yang bisa merangkum? Ada yang bisa merangkum? Siapa yang mau bisa merangkum mata kuliah pada pagi hari ini? Jangan siapa sudah sasintan ya, yang merangkum tadi. Yang Anda bisa tangkap dari apa yang saya sampaikan. Baca tidak apa-apa, namanya merangkum, tidak usah hafalan gitu, tadi yang dicatat. Gak ada yang ini, tambah dulu satu, misalnya tadi ya, misalnya alasan dibentuk sediaan obat yang bermacam-macam, satu disebut tadi teman-teman muda, kamu sebutkan lagi, kayak gitu ya. Relawan, bisa nggak ada kamu sih? Izin menjawab Pak. Dari yang Bapak simpulkan tadi saya bisa mendapatkan ternyata bentuk-bentuk obat itu sangat penting gitu Pak untuk kegunaan serta fungsinya sendiri dari kondisi tertentu seperti itu. Terus bermacam-macam bentuk obat termasuknya juga lebih penting dan penggunaannya lebih tepat seperti itu Pak. Mungkin dari saya cukup beli nambahin beli. Silakan ada nambahin. Ya, oke ya tadi Mbak Sinta sudah menyampaikan ya, sudah menyimpulkan ternyata memang bentuk sediaan obat itu sangat penting ya. Memang perlu apa ya? Perlu sekali untuk dibentuklah macam-macam obat. Ya, dan itu pengalaman gitu ya. Walaupun di sini tadi sudah sampaikan ada secara teorinya bahwa satu bisa melindungi dari massa, dari aktivitas bahan obatnya, bisa dari tadi itu efektivitas dalam penyerapannya kan gitu ya. Ada tujuh hal yang perlu diperhatikan saat kita membentuk obat yang dibuat alasan mengapa obat itu dibentuk. Jadi itu ada dari sisi aktivitas atau bahan pembentuk obat, dan yang kedua adalah dari sisi siapa yang menerima penderita yang gitu ya seperti apa. Oke. Terima kasih ya atas jawabannya semuanya. Tadi jawabannya bagus-bagus ya. Nanti kita akan sambung di minggu depan ya. Hari ini kita akhiri saja pertemuan mata kuliah untuk sediaan farmasi ya. Untuk sediaan farmasi memang banyak ya, tidak hanya obat gitu ya, macam-macam semuanya itu adalah bentuk sediaan farmasi. Nanti di akhir kuliah insya Allah kita akan bisa mampu memahami bentuk sediaan farmasi tadi. Oke, mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Untuk ketua kelas silahkan memimpin doa.
mengakhiri mata kuliah hari ini berdoa Jumat. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kita minggu depan kita akan ketemu lagi mata kuliah yang sama tapi dengan pokok bahasan yang berbeda, yaitu bentuk-bentuk sediaan obat yang bentuknya padat. Silahkan dipelajari ya, sehingga kita minggu depan kita bisa siap dengan diskusi gitu ya, dengan saling bertukar pikiran ya, sehingga nanti kita lebih efektif dalam menyambungkannya, dan tidak hanya dari dosennya saja, jadi bisa saja kita interaksi dengan teman-teman gitu ya. Makanya dibaca dulu pengalaman dari guru-guru, silakan. Ini bentuk sediaan obat yang berupa padat. Lagi terima kasih perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.